Cacing tanah yang telah tinggal di tanah, ingin melihat dunia mi luar. Kemudian dia menggeliat dan melengkung ke depan. Tiba-tiba suatu hari ia bertemu dengan cacing tanah betina lainnya. Cacing tanah betina mulai mati poser. Cacing tanah jantan memandang dengan penasaran. Kemudian cobalah untuk menyentuh tubuh induk cacing tanah. Cacing tanah betina menyadari bahwa dia dari jenis yang sama, dan memiliki ide yang sama dengannya. Mereka mulai membangun terowongan bersama. Karena pada awalnya mereka berada di terowongan mereka sendiri, buat ke arah yang sama. Akan berpikir bahwa jika Anda menggali melalui tempat secara menyeluruh, Anda akan melihat cahaya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa mereka bertabrakan lagi dan lagi. Perasaan cacing tanah 50 gram memanas. Dan saat ini, semua garis horizontal telah digali melalui. Sekarang Anda hanya perlu terus mengebor. Mereka percaya bahwa pasti ada jalan keluar. Tapi tak lama kemudian induk cacing tanah itu sangat lelah. Karena ingin mengejar langkah cacing tanah jantan. Aku malas untuk sementara waktu. Kemudian lanjutkan mengebor ke atas secara paralel. Tapi saat ini, bawah tanah telah benar-benar dibor melalui oleh mereka. Tapi aku masih tidak melihat harapan apapun. Tiba-tiba suatu hari cacing tanah 50 gram menabrak batu 1 yuan. Tetapi batu itu terlalu keras untuk membuat mereka mengebor secara langsung. Cacing tanah betina diamati selama 4 minggu berikutnya. Saya menemukan bahwa ada makanan di dekatnya. Kemudian ia meletakkan makanan itu di tengah-tengah untuk bagiannya. Ibu cacing tanah makan sangat cepat. Saya makan gigitan terakhir ke dalam perut saya. Mereka juga mulai bersendawa karena gangguan pencernaan. Kemudian cacing tanah jantan memberi isyarat untuk berpisah. Masing-masing mengebor sepanjang batu. Tak lama kemudian mereka bertemu lagi untuk makan mie. Yang aneh adalah bahwa tanah di mie bagian atas sangat keras. Batu itu ditendang tetapi tidak mengebor terbuka. Cacing tanah 50 gram saling memandang terengah-engah. Kemudian cacing tanah betina menyarankan untuk naik dari kanan. Tapi cacing tanah jantan mengatakan akan lebih mudah di sebelah kiri. Ibu cacing tanah mengeluh bahwa dia telah mengalami begitu banyak. Masih keras kepala seperti dulu. Sehingga keras dari Susi. Tapi dia selalu mendengarkan trikinya. Kali ini dia akan memilih jalannya sendiri. Gong Ertuum mengabaikannya. Tetap berpegang pada ide-ide Anda dan pergi dari kiri. Akibatnya, mereka berpisah jalan. Tapi aku percaya bos akan bertemu lagi. Jadi cobalah yang terbaik untuk mempercepat ke depan. Akhirnya, suatu hari cacing tanah Gong menerobos lapisan tanah. Pergi jatuh ke gundukan. Tiba-tiba seekor siput datang perlahan-lahan untuk dia pergi. Dan cacing tanah betina di sisi lain, juga menembus lapisan tanah terakhir. Tiup setelah beberapa saat, tiba-tiba ia merasakan hangatnya sinar matahari. Aku melihat gunung dan danau di kejauhan. Dunia ini dulunya begitu besar, tapi dia begitu kecil. Mereka benar-benar membawa punggung satu sama lain. Nasib yang bisa diantar sangat berbeda. Cacing tanah betina belum pernah melihat begitu besar, seperti burung yang bersayap. Apalagi tahu bahwa dia adalah mangsanya. Burung berparuh besar itu menatapnya dan kemudian menggigit kepalanya. Cacing tanah betina mengeluarkan jeritan. Ketika cacing tanah jantan mendengar ini, dia segera berlari ke ujung gundukan yang lain. Mengamati burung besar itu tanpa daya, ia memakan induk cacing tanah yang sedang berjuang. Kini dia lemah tak berdaya. Mereka sangat menyadari betapa lemahnya mereka. Tak lama kemudian burung besar itu selesai mencerna dan membuat tumpukan beras. Cacing tanah jantan meraung padanya. Burung berparuh besar itu langsung menatapnya. Hampir saja ia tertusuk oleh mulutnya yang tajam. Burung berparuh besar itu menunggu beberapa saat. Dengar, dia pergi dari sini sebelum dia keluar. Cacing tanah jantan tampak keluar untuk waktu yang lama Mi. Kemudian dia melongokkan kepalanya keluar diam-diam untuk mengamati. Jangan berani keluar dari lubang pergi setelah memastikan keamanan. Tak lama kemudian dia sampai di depan burung besar itu. Ketika Anda tahu bahwa Anda tidak akan pernah melihat cacing tanah betina lagi. Lalu ia meratap. Tetapi ketika ia menangis dengan sedih, burung besar di langit tumbuh lagi. Gong Ertuum bergegas kembali ke gua ketika dia merasa aneh. Cobalah untuk melarikan diri ke dalam terowongan. Hampir saja ia menjadi santapan burung besar itu. Mulut burung besar itu tersangkut di tanah. Ia menariknya keluar dan melihat ke arah gua. Kemudian raih dan cobalah